Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Konsep Teori Permintaan untuk Pengambilan Keputusan Manajerial. Untuk jurnal 1, judul Analisa Permintaan Ekspor Beras Organik Jawa Barat. Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi. Volume dan halaman volume 7 dan halaman 65 sampai 78 tahun 2015. Penulis Neng Rini Rahmawati. Reviewer 1 Dewi Maharani, 2 Eka Darman Putra, 3 Josi Andre, 4 Muhani Padilla, 5 Rizky Aidil, 6 Sri Rahayu, 7 Teresia Yosepin. Tanggal 20 Oktober 2021. Masalah atau fenomena penelitian. Beras merupakan salah satu komoditi pangan yang mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan memiliki sejarah panjang dalam kebijakan ekonomi politik Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya sebagai makanan pokok hampir seluruh rakyat Indonesia. Hampir 97% penduduk Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi untuk mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok utama. Oleh karena tingginya permintaan terhadap beras dan ketersediaannya yang relatif terbatas, maka beras dapat disebut sebagai komoditas ekonomi. Selama tahun 2001 hingga 2009, produksi beras Indonesia berfluktuasi dan cenderung meningkat. Selama periode 2001 sampai 2009, rata-rata produksi beras Indonesia sebesar 56,5 juta ton. Selama periode tersebut, produksi tertinggi dicapai pada tahun 2009, yaitu sebesar 64,3 juta ton, dan terendah pada tahun 2001 hanya sebesar 50,4 juta ton. Meskipun berbagai program peningkatan produksi beras telah diimplementasikan, namun demikian produksi beras nasional tetap belum mampu mencukupi permintaan. Jumlah produksi beras Indonesia sebenarnya sudah dapat memenuhi permintaan domestik. Akan tetapi, laju pertumbuhan permintaan domestik lebih tinggi dari laju pertumbuhan produksi beras domestik. Karena itu, stok cadangan beras nasional harus selalu terpenuhi untuk tujuan emergensi dan stabilitas harga beras. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa permintaan terhadap ekspor beras organik di Jawa Barat. Objek penelitian ini adalah kelompok petani padi organik di Jawa Barat yang melakukan ekspor beras organik produksi mereka ke luar negeri. Metode penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder atau time series yang diperoleh dari berbagai laporan dan kompilasi data serta bentuk publikasi lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei, deskriptif, dan verifikatif. Untuk memperoleh data serta informasi yang dapat menunjang penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan teknik-teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut. Pertama, data yang bersumber dari World Bank atau Bank Dunia dan Departemen Pertanian data yang bersumber dari World Bank. Yang kedua, berbagai alamat situs internet yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu situs Departemen Pertanian, situs Departemen Situs Pertanian deptan.go.id, situs Badan Pusat Statistik bps.go.id, situs World Bank, dan berbagai alamat situs lainnya yang mendukung topik penelitian. Hasil penelitian. 1. Bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan ekspor beras organik Jawa Barat adalah harga beras organik negara tujuan ekspor. Maka harga jual beras organik Barat Jawa harus kompetitif dengan harga beras organik negara tujuan ekspor. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan ekspor beras organik Jawa Barat selain harga yaitu pendapatan penduduk negara tujuan ekspor, jumlah penduduk negara tujuan, dan kurs rate. Kekuatan penelitian. 1. Memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Yang kedua, penulisan jurnal teratur sesuai dengan kaidah penulisan jurnal. Yang ketiga,
Kata yang digunakan bersifat baku dan sesuai dengan kamus EYD Bahasa Indonesia. Kelemahan penelitian yaitu hasil perhitungan dari penelitian tidak dijelaskan secara jelas sehingga tidak bisa melihat perhitungannya. Jurnal 2, judul Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan daging sapi di Kota Surabaya. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume dan halaman volume 1 dan halaman 283 sampai 300. Tahun 2016. Penulis 1. Muhammad David Rusdi, 2. Made Suparta. Reviewer 1. Dewi Maharani, 2. Eka Darman, 3. Josie Andre, 4. Muhani Fadila, 5. Rizky Aidil, 6. Sri Rahayu Panggabean, 7. Teresia Yosefin. Tanggal jurnalnya 20 Oktober 2021. Masalah atau fenomena penelitian. Daging sapi merupakan satu dari beberapa sumber bahan pangan hewani. Daging sapi mempunyai kandungan unsur gizi yang kaya akan protein dan energi. Sama halnya dengan perubahan jumlah penduduk, permintaan terhadap produk pangan hewani ini setiap tahun semakin meningkat. Selain faktor penduduk, terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat dari bahan pangan sumber protein nabati ke bahan pangan sumber protein hewani, merupakan faktor yang turut mendorong meningkatnya permintaan daging sapi. Kejadian ini diramalkan akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Ketidakseimbangan produksi dan permintaan berdampak pada kenaikan harga. Khusus harga daging sapi, tipikalnya setelah mengalami kenaikan tidak pernah terjadi penurunan harga kembali ke posisi awal. Perilaku ini disebabkan perubahan harga yang cepat, tidak diikuti oleh perubahan sisi produksi. Hal tersebut antara lain disebabkan siklus produksi yang lama, teknologi budidaya rendah, dan usaha sambilan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh harga daging sapi, harga daging ayam, produk domestik regional bruto, dan jumlah penduduk terhadap permintaan daging sapi yang ada di Kota Surabaya. Subjek penelitian ini adalah permintaan daging sapi di Kota Surabaya. Objek penelitian ini adalah para peternak sapi di Kota Surabaya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda, karena variabel penelitiannya terdiri dari banyak variabel bebas dan satu variabel terikat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, di mana penelitian ini menjelaskan tentang gambaran antara variabel yang diteliti memiliki pola hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dalam bentuk variabel maupun dalam bentuk angka numerik, yaitu dimulai dari pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, dan pada akhir ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya hasil penelitian. Variabel harga daging sapi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap permintaan daging sapi di Kota Surabaya. Yang kedua, variabel harga daging ayam berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap permintaan daging sapi di Kota Surabaya. Yang ketiga, variabel produk domestik regional bruto atau PDRB berpengaruh positif namun signifikan terhadap permintaan daging sapi di Kota Surabaya. Yang keempat, jumlah penduduk berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap permintaan daging sapi di Kota Surabaya. Yang kelima, berdasarkan uji simultan atau bersama-sama variabel independen atau harga daging sapi, harga daging ayam, produk domestik regional bruto atau PDRB, dan jumlah penduduk secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap permintaan daging sapi di Kota Surabaya. Yang selanjutnya itu kekuatan penelitian. Yang pertama, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Dua, kata yang digunakan dalam jurnal bersifat baku dan sesuai dengan kamus EYD Bahasa Indonesia. Yang ketiga, kelemahan penelitian. Pada bagian abstrak berbahasa Inggris, sehingga sulit untuk dibaca, harus diterjemahkan dahulu ke bahasa Indonesia.